Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10. Perkenalkan, nama saya Ibu Silvia Ayu Masluha. Bisa dipanggil Bu Silvi. Alamat saya di Bangil. Nah, kali ini saya di sini mengajar mata pelajaran kimia. Sebelum mulai pelajaran, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pada saat SMP kan sudah pernah menempuh pelajaran IPA. Nah, di situ ada pelajaran kimia, tapi tidak terbahas terperinci secara keseluruhan. Pada SMK kali ini nanti ada pelajaran kimia yang memang khusus dibahas hanya tentang pembahasan kimia saja. Tidak digabung saat di SMP kan IPA. Jadi ada biologi, fisika, serta kimia. Nah, di sini pelajaran kimia ini pada bab pertama hanya kita bahas tentang seluruh isi pada bumi, seluruh isi pada lingkungan kita, semuanya tentang banyak mengandung bahan-bahan kimia. Nah, apa itu bahan-bahan kimia? Sebelumnya kita pelajari dulu bahan-bahan kimia seperti apa. Bukan tidak hanya namanya bahan kimia, bahan yang berbahaya, tidak. Tapi kita semuanya menggunakan bahan kimia. Banyak bahan kimia yang tidak berbahaya. Nah, ini selanjutnya hakikat ilmu kimia, peranan kimia dalam kehidupan, metode ilmiah dan keselamatan kerja. Next, tujuan pembelajaran kali ini nomor 1, mengidentifikasi bahan kimia dalam suatu produk di kehidupan sehari-hari. Nomor 2, menyebutkan zat yang terdapat dalam bahan suatu produk. Nomor 3, menjelaskan peran ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lain. Nomor 4, mengkomunikasikan peran ilmu kimia dalam mengatasi masalah global. Nomor 5, menjelaskan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, mengidentifikasi bahan kimia dalam suatu produk di kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari sangat sering kita lakukan. Misalnya apa ya? Nah, ini perhatikan gambar di depan kalian semuanya. Nah, itu ada gambar sampo, deterjen, sabun, dan pasta gigi. Apakah berbahaya? Sangatlah tidak. Nah, ini bahan kimia yang sangat tidak berbahaya. Semuanya pada gambar tersebut mengandung bahan kimia. Selanjutnya, nah ini ada obat. Sebelahnya ada sangat tidak asing bagi para wanita, sebelahnya ada apa? Peralatan kosmetik. Dua gambar ini semuanya mengandung bahan kimia. Selanjutnya, nah ini ada kue, ada proses penggorengan, ada butter, ada garam, ada susu, cuka. Semuanya mengandung bahan kimia, tetapi bahan kimia di sini bahan kimia yang tidak berbahaya. Selanjutnya, ini ada pupuk dan pupuk untuk pertanian, dan ini ada urea, kita pakai urea yang nitrogen. Nah, semua bahan ini termasuk bahan kimia. Nah, ada gas LPG, ada biogas, dan ada gambar apa itu? Itu kalian yang sering mengisi bahan bakar, bisa dalam kendaraan bermotor. Nah, ini juga. Nah, pada slide yang ini itu ada logo atau tanda seperti segitiga, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya logo ini sering kalian ketahui di bawah botol. Jadi pada bawahnya botol itu ada seperti logonya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan nanti kalau kalian membeli minuman yang kemasan pakai botol, bisa air mineral, bisa minuman apapun, silakan dicek kalau memang nanti saat menggunakan minuman itu. Nah, ini kode daur ulang produk plastik. Ternyata pada tanda itu ternyata sebuah kode di mana angka 1 itu contohnya apa? Contohnya untuk botol soda, pakaian, insulator, listrik, perangkat handphone ya. Terus penggunaan produk daur ulangnya bagaimana? Itu ada tas sleeping bag, ada karpet, ada botol baru dan pakaian. Yang kode kedua itu ada singkatannya HDPE, itu permukaannya kasar, plastik kaku, tahan retak. Ini makanya setiap tingkatan lebih besar itu maka tingkatannya lebih bagus, jadi lebih tebal untuk kandungan untuk bahan plastiknya.
Untuk contohnya wadah susu, botol pemutih, mainan, kantong bahan makanan. Penggunaan produk daur ulangnya itu ada furniture, mainan, bak sampah, bangku, taman, dan pagar. Nomor 3 itu ada PVC. PVC ini biasanya itu digunakan pada pipa. Nah, contohnya ada pipa sambungan, pipa perangkat, handphone, busa membungkus. Penggunaannya itu ada mainan, taman bermain. Nah, untuk kode daur ulangnya masih ada 4, 5, 6. Diperhatikan kembali. Bu Silvi hanya membacakan pada penggunaan produk yang daur ulang saja, sama contohnya. Jadi kita langsung ketahui pada contohnya yang kita lihat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa? Plastik pembungkus makanan, ada kantong sampah, ada kantong cuci pakaian, wadah makanan beku, wadah daging. Nah, yang nomor 4 yang penggunaan produknya ada wadah sampah, kantong sampah, wadah kompos. Nomor 5 ini apa? Ini dia lebih tahan panas, sangat kuat ya, tapi ringan. Contohnya apa? Wadah tahan panas seperti peralatan rumah tangga. Dan contohnya yang daur ulang ada sapu, sikat, pengerik es, kabel baterai, dan insulator. Yang nomor 6 ini bahan yang memang agak rapuh, kaku, tahan asam, basah, tetapi tidak tahan zat yang organik. Contohnya itu ada wadah makanan cepat saji, ya, mainan, gulungan, pita gambar, insulator. Kalau untuk penggunaan produk daur ulangnya, serat pakaian, karton telur, dan sekat termal. Nah, sekarang kita bahas tentang hakikat ilmu kimia. Apa itu hakikat ilmu kimia? Di sini ilmu kimia berasal dari bahasa Arab ternyata, yaitu alkimia yang artinya perubahan materi. Oleh ilmuwan Arab Jabir Ibn Hayyan, ini berarti ilmu kimia secara singkat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Selanjutnya, hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Nah, metode ilmunya itu sebelum kita membuat suatu laporan habis praktikum, kita harus mengetahui dulu masalahnya apa yang mau kita observasi. Jadi kita ketahui masalahnya dulu, observasi, merumuskan hipotesis, pengumpulan data, melakukan uji eksperimen atau percobaan, perumusan teori, terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Nah, ini yang paling sangat utama adalah keselamatan kerja. Kenapa keselamatan kerja? Karena yang kita hadapi itu bahan-bahan kimia. Jadi ada bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya dan yang berbahaya. Nah, ini yang pertama adalah bekerja. Yang pertama harus kita taati, kita peraturi, kita ikuti. Di laboratorium ada apa? Yang pertama bekerja menggunakan jas lab dan memakai sepatu tertutup. Kenapa? Takutnya nanti kalau saat kalian praktikum itu ada nanti entah cairannya tumpah, tidak langsung mengenai kalian. Tidak diperkenankan makan. Jelas ya, nggak boleh makan minum kalau di lab, memang khusus buat praktikum. Alat dan bahan harus sesuai dengan petunjuk praktikum. Jika saat praktikum tidak mengerti, ragu-ragu hendaknya bertanya. Ini yang sangat penting. Jadi tidak boleh gerusah-gerusu, apapun yang mau dilakukan harus bertanya dahulu. Setelah selesai percobaan, semuanya dikembalikan alat-alatnya dan keluar pun dalam keadaan bersih. Sebelum meninggalkan lab, meja praktikum semuanya ditata kembali. Seperti keran air, gas ditutup, dan kontak listrik dicabut. Nah, ini penyimpanan bahan kimia. Bahan kimia kenapa kok sering disimpan dalam bahan kaca? Nah, di sini. Kenapa bahan kimia sering disimpan pada botol kaca, Bu? Kenapa nggak disimpan pada tempat yang lain? Nah, ini yang sering sekali dipertanyakan. Kira-kira apa? Nah, botol-botol yang berisi bahan kimia disimpan pada rak lemari yang disediakan khusus. Jangan mengisi botol sampai penuh. Kenapa? Karena larutan kimia itu bisa menguap. Itu ya. Terus yang nomor 3, jangan menggunakan tutup dari kaca untuk botol yang berisi basah. Kenapa? Karena saat itu pakai kaca itu maka karena efek uapnya tidak bisa dibuka nanti botolnya. Nomor 4,
Semua peralatan gelas kimia yang berisi bahan kimia dilabeli biar tidak salah kalau kita mau praktikum lagi, biar nggak tercampur. Untuk bahan kimia yang mudah terurai oleh cahaya matahari disimpan pada botol gelap. Kalau nanti takutnya kena matahari panas maka bisa-bisa malah meledak gimana. Nomor 6, botol kimia yang berisi bahan kimia yang melepaskan gas atau bahan beracun harus disimpan di lemari asam. Nah, jadi kesimpulannya ini pada kesimpulan kali ini dikerjakan di buku tulis, ditulis kesimpulannya apa? Ada 1, 2, 3, 4 kesimpulan, dikerjakan kembali di buku tulis nanti kesimpulannya itu apa. Buat nanti kalau memang kita ketemu. Nah, ini ada evaluasi juga. Untuk evaluasi pun juga dikerjakan, ada 5 soal, kerjakan di buku tulis ya. Jadi nanti kalau sudah bisa masuk sekolah, akan saya bahas kembali tentang bab pertama pada materi pelajaran kimia. Nah, sekian pertemuan dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semangat belajarnya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.